Haruskah kita menari? 10 donat menari bersama, berputar, berputar. 1 donat jatuh ke panci coklat. Merah. Stop! Akhirnya keluar juga dari benda ini. Halo anak-anak, apakah kalian melihat anak yang berputar tadi? Pernahkah kalian melakukan hal seperti itu? Berputar cepat, kemudian berhenti. Apa yang kalian rasakan? Pusing? Atau tidak seimbang? Atau bahkan terjatuh? Kenapa bisa demikian ya? Ada yang tahu? Bocoran sedikit nih. Ketidakseimbangan anak yang berputar tadi ada hubungannya loh dengan telinga kita. Kok bisa ya? Kita akan bahasnya dalam video kali ini. Bersama Bu Sukma di sini, kalian tetap di rumah saja karena belajar di rumah tetap menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga sehat selalu. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang indera pendengaran. Di Al-Quran, Allah telah berfirman surat Al-Mulk ayat 23 yang berbunyi, Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilam ma tashkurun. Yang artinya, katakanlah Dia yang telah menciptakanmu, menjadikan pendengaran, penglihatan, serta hati nuranimu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Anak-anak, dijelaskan bahwa Allah telah menciptakan pendengaran kita, tetapi sedikit sekali kita bersyukur. Padahal Allah telah menciptakan pendengaran kita dengan sangat sempurna. Seperti apa kesempurnaan itu? Kita akan bahas bersama-sama. Kita akan melihatnya secara detail bagian-bagian telinga dan fungsinya. Berikut tampilannya. Nah, ini merupakan telinga bagian luar yang bisa kita amati secara langsung. Bagian yang pertama adalah daun telinga. Daun telinga ini berfungsi untuk menangkap bunyi. Bunyi yang ditangkap oleh daun telinga kemudian diteruskan oleh lubang telinga ini. Lubang telinga ini bisa kita sebut sebagai liang telinga. Nah, liang telinga berfungsi menyalurkan bunyi dari daun telinga ke telinga bagian tengah dan bagian dalam. Seperti apa telinga bagian tengah dan bagian dalam? Yuk kita lihat. Nah, ini dia tampilannya. Kita akan membahasnya bersama-sama. Tapi sepertinya lebih asik kalau kita bisa masuk ke dalamnya ya. Hanya saja bagaimana cara kita masuk? Oke, telinga ini akan Bu Sukma perbesar ya. Nah, sudah besar. Tapi Bu Sukma sepertinya juga belum bisa masuk. Aha, sepertinya Bu Sukma harus memperkecil diri nih. Nah, oke. Selanjutnya kita, wow, besar sekali. Lalu, bagaimana Bu Sukma bisa naik ke sini ya? Oke, sepertinya Bu Sukma butuh daun ini ya. Nah,
semoga daun ini bisa mengantarkan Bu Sukma sampai di atas sana. Wow, naik daun. Nah, akhirnya sampai juga. Nah, ini Bu Sukma posisinya sudah ada di liang telinga. Lalu bunyi dari liang telinga dibawa kemana ya? Yuk kita lihat selanjutnya. Wah, harus hati-hati nih atasnya. Wow. Nah, oke. Di sini bunyi setelah melewati liang telinga akan melewati gendang telinga. Nah, bunyi yang mengenai gendang telinga ini mengakibatkan gendang telinga ini bergetar. Nah, getaran dari gendang telinga ini akan dibawa ke tulang-tulang pendengar yang ada di situ tuh. Nah, yuk kita lihat abis ini tulang-tulang pendengar seperti apa. Yuk. Oke. Nah, tadi setelah bunyi melalui gendang telinga yang bergetar akan menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Ini dia tulang-tulang pendengaran. Nah, dari tulang-tulang pendengaran ini bunyi kemudian diteruskan ke koklea. Koklea ini bisa kita sebut dengan rumah siput karena bentuknya seperti rumah siput, bukan? Oke, setelah bunyi melalui rumah siput, bunyi kemudian disalurkan ke saraf pendengaran menuju ke otak. Nah, disinilah otak menerima sebagai rangsang bunyi dan kita bisa mendengarkan bunyi tersebut. Nah, masih ada lagi nih bagian-bagian telinga. Selanjutnya ada, nah satu ini. Ini merupakan saluran eustasius. Saluran eustasius berfungsi menghubungkan telinga dengan faring. Faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Nah, bagian telinga yang terakhir adalah saluran setengah lingkaran. Di dalam saluran setengah lingkaran ini terdapat cairan yang berfungsi menjaga keseimbangan tubuh kita. Nah, maka dari itu, telinga tidak hanya berfungsi sebagai alat pendengaran, tetapi juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Seperti halnya yang terjadi pada anak tadi. Ketika anak berputar kencang, cairan yang ada di dalam saluran setengah lingkaran ikut bergoyang. Nah, ketika anak tersebut berhenti, mata melihat itu sebagai sesuatu yang sudah berhenti dan memberikan informasi ke otak. Sedangkan cairan yang ada di saluran setengah lingkaran ketika berhenti tidak serta-merta berhenti. Dia masih bergoyang. Nah, ini memberikan informasi bahwa tubuh masih bergoyang. Kemudian otak bingung mendapat dua informasi. Yang pertama dari mata bahwa keadaan sudah diam. Sedangkan cairan mengatakan bahwa keadaan masih bergoyang. Kejadian inilah yang menyebabkan kita menjadi pusing atau bahkan tidak seimbang dan jatuh. Setelah melihat penjelasan tadi, sudah seharusnya kita bersyukur kepada Allah karena telah memberikan pendengaran yang begitu sempurna. Lalu, bagaimana cara kita bersyukur? Betul, dengan cara merawatnya. Cara merawat telinga yang pertama, membersihkan telinga bagian luar secara teratur. Yang kedua, tidak mengorek-ngorek telinga terlalu dalam, karena ini justru mengakibatkan kotoran terdorong ke dalam. Dan yang ketiga, tidak mendengarkan bunyi yang terlalu keras. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.